kasih hadiah buat si Novi. Ya, di tahun baru ini saya akan cabut laporan polisi saya yang ITE terhadap dia. Gak bisa ngomong apa-apa, cuma pengen ini selesai. Capek banget. Pokoknya Eva kalau memberikan statement, ya nyerangnya orang itu, ya itu kalian lihat aja lah. Satu orang yang betul-betul di lingkaran mereka yang berinisial PB. Kita bertiga sama Elmi. Bener-bener, kita sambil ngevlog ya kan? Yoi, ngevlognya ke... Sempat hilang uangnya, senilai 15 juta. Wah, itu pun sedihnya minta ampun. Yang satu nuduh anak kecil, yang satu nuduh ini. Akhirnya yang satu yang dicurigai ini, yang ini mungkin ininya, mungkin istrinya, mungkin ini ya peribet gitu. Yo, Mang Santi People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang si Abu absen si Pakon lagi gigit dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Yo, yes. Hari pertama di awal tahun 2025 ya, hari pertama kerja maksudnya ya. Tadi aku sempat menunggu kira-kira apa nih di hari pertama kerja tahun 2025 ini. Perkonflikan duniawi yang mencuat di persosmedan. Kali ini aku pantau di TikTok ya. Setelah scroll sekian lama, yang mencuat masih kasus donasi Agus. Sepertinya eksistensinya ingin menyaingi kasus Vina ya, karena kurang lebih sudah berjalan 3 bulan. Tetapi setelah aku ceki-ceki, karena kemarin sekitar seminggu lebih tidak mengikuti, peta perkonflikannya sudah bergeser nih. Iya. Ada mulai dari tiba di awal tahun, Alvin Lim yang membuat video dan mengunggahnya menyatakan bahwa akan mencabut laporan terhadap Teh Novi dan advokat Herwanto. Ada juga Teh Novi yang tampil nangis-nangis di live dan secara implisit gitu menjelaskan kalau sepertinya sudah lelah gitu dengan konflik ini. Konflik ini diperpanjang oleh orang terdekat gitu ya. Berarti celetukan Bang Alvin Lim kemarin yang menyatakan bahwa sebenarnya lu ada musuh dalam selimut tuh di kubu lu itu, apakah benar terjadi? Sehingga banyak netizen juga menduga-duga siapa nih kira-kira. Terus juga Agus yang sedang sibuk live streaming dan mendapat bantuan donasi lagi. Juga ada keluhan dari FA gitu yang katanya Agus pernah dikasih uang gitu, sumbangan uang dolar atau seperti apa gitu, tetapi hilang sekitar 15 juta. Iya, posisinya di rumah yang tempat Agus tinggal sebelumnya gitu. Aku nggak tahu itu apakah korelasinya yang menyebabkan akhirnya Agus pindah ke apartemen atau seperti apa gitu. 15 JT coy, lumayan. Kita harus bikin konten berapa biar dapat segitu ya. Tolonglah ya, ini kita pertama meluncur dulu deh. Nih, Santi People nih, ini Mamang sama-sama gak ngerti nih sekarang posisi pemetaan konfliknya seperti apa. Jadi kita ngeraba pelan-pelan ya. Pertama dari Tono dulu, Tono 7788 yang merepost video dari Bang Alvin Lim dengan caption tahun baru Alvin Lim kasih hadiah ke Novi dengan mencabut laporan terhadap Novi. Nanti kita lihat pemetaannya dari komen-komen netizen, tapi videonya kita ceki play dulu. Kasih hadiah buat si Novi. Ya, di tahun baru ini saya akan cabut laporan polisi saya yang ITE terhadap dia dan juga laporan ITE saya terhadap Herwanto, teman-teman ya. Jadi simpel aja kenapa saya lakukan itu. Pertama, kita harus bisa menunjukkan mercy ya. Mercy itu ya belas kasihan atau apa ya istilahnya ya, kebaikan lah kepada walaupun terhadap lawan. Dan saya juga merasa bahwa ITE ini nggak apa ya namanya ya, ya mungkin dianggap udah serangan terhadap pribadi ya situ ya, serangan terhadap pribadi yang dimana bukan dari kuasa. Jadi makanya laporan yang dengan saya sebagai pelapor terhadap Novi dan terhadap Pak Herwanto, rekan advokat Herwanto, akan saya cabut. Surat pencabutannya sudah ada dan minggu depan selesai liburan saya akan kirimkan ke Polda Metro Jaya untuk supaya dicabut karena itu delik aduan, teman-teman ya. Jadi tapi ini tidak, saya tegaskan ya, bukan berarti permohonan maaf saya terhadap dia, saya nggak merasa bersalah
Jadi tidak ada yang perlu saya minta maaf di situ ya. Terus kedua adalah ini adalah tanpa syarat. Apa maksudnya tanpa syarat? Ya, saya cabut bukan berarti meminta si Novi ini untuk cabut laporan polisinya. Terserah, kalau dia mau jalankan, jalankan saja gitu. Jadi saya nggak bilang, oh saya cabut, kamu nanti cabut, ya enggak. Silakan Anda jalankan laporan polisi Anda di situ ya. Hanya saja terhadap Agus yang melaporkan si Novi, saya nggak bisa cabut karena itu pelapornya bukan Alvin Lim, pelapornya adalah Agus Salim ya, dan itu adalah saya di sana hanya sebagai kuasa hukum bukan sebagai pelapor ya. Jadi minimal si Novi ini nggak perlu repot, nggak perlu khawatir tentang saya menyerang dia secara pribadi di situ ya. Maksudnya dalam hal laporan ITE tersebut ya teman-teman. Juga saya mau bilang bahwa ya terhadap laporan-laporan polisi lain yang bukan saya melapor ya, saya nggak bisa ada kuasa di situ ya untuk mencabut. Yang bisa mencabut adalah pelapor. Juga gugatan akan dilayangkan minggu depan, didaftarkan habis liburan ke pengadilan negeri ya. Jadi saya fokus di gugatan dan gugatan untuk memenangkan secara pengadilan aja di situ. Jadi supaya itu aman ya. Terhadap delik pidana umum ya lihat aja ke depannya di situ ya. Kalau dari pihak Novi masih mau menyerang-nyerang secara pribadi atau melakukan sesuatu yang menurut saya tidak pada tempatnya, bisa saja saya majukan itu ya, maksudnya bisa aja saya laporkan kembali di situ ya. Tapi untuk saat ini saya memutuskan untuk mencabut laporan polisi yang ada dari saya ya. Jadi saya merasa, apalagi terhadap laporan terhadap Pak Herwanto ya, saya merasa bahwa kita sesama advokat, dan kalau memang ada masalah yang diselesaikan, menurut saya juga nggak pengen lah melaporkan dia ke polisi gitu ya. Maksudnya saya lebih ingin nanti ketemu beliau, bicara baik-baik, apa sih permasalahannya, apa sih keberatannya di situ ya. Jadi biar supaya jelas, karena dari pihak kami berdua nggak pernah sih ada pembicaraan atau pertemuan ya untuk berbicara tuh nggak ada. Oke, ini mengejutkan. Jujur aku aja kaget kan, wah. Kenapa nih tiba-tiba nih? Tapi kan kalau dari alasannya tadi pure mercy aja gitu kan, memberikan pengampunan, kasihan gitu atau seperti apa. Tetapi yang namanya teman-teman netizen itu tidak semata-mata nelen gitu aja kan. Banyak spekulasi, analisa yang dilakukan oleh teman-teman netizen. Ada beberapa, tapi sebelumnya mungkin kita cek-cek komen-komennya nih. Ini kalau kita lihat dari Ujang Kusnadi, ini Tenopi juga mau, oke, nggak usah dibaca. Nah dari Teh Uyan nih, Teh Uyan mungkin berspekulasi kalau sepertinya ini bukan hadiah, tapi mungkin takut kalau dari Teh Uyan gitu ya. Nah kalau dari Yuliana Yasid ya menyambut dengan positif vibe ya, baguslah Pak kalau saja fokus saja dengan pengobatan ini. Oh ini dengan pengobatan ini tahun 2025. 2025 saatnya saling memaafkan. Tetap semangat Pak, semoga cepat sehat kembali. 2025 bukan 2015. Ini disambut oleh komenan yang positif. Ada juga dari Junda Shop ya. Bukan hadiah kayaknya laporannya tidak bisa naik ke lidik alias tidak bisa diproses. Tuh, banyak spekulasi teman-teman netizen ya. Kan emang gak ditindak lanjuti, terus ini gak jelas tebak aroma apa coba ya. Kenapa sih kameranya fokus? Oke, blok ngomong itu. Tolonglah. Ini memang fokus bacanya, tolonglah. Intinya banyak spekulasi yang beredar kayak tadi. Ada yang menyebutnya sebenarnya bukan hadiah karena nggak diproses. Ada juga yang menyambut bahwa wah udah ini etikat baik gitu ya untuk fokus ke pengobatan. Oke. Ada juga aku sempat lihat tadi di mana ya, komenan apa di konten kreator lain ya yang berspekulasi kalau sepertinya ini sudah ada ancang-ancang ingin mundur gitu. Karena toh dari Agusnya sudah tidak terlalu memusingkan urusan perdonasian ini atau seperti apa gitu, atau terlihat ini kayaknya bakal alot ke depannya, udah mending mundur aja nyari case lain gitu. Banyak spekulasi yang beredar banyak. Cuman kalau dari Santi People apa nih spekulasinya atau analisanya terkait
video terbaru Bang Alvin memang mencabut laporan terhadap Tenovi ini ya. Sekarang kita next yang kedua meluncur. Yes. Ninyo, Ya. nextnya dari Oza_Nicola nih ya, di live kemarin kalau nggak salah semalam gitu ya, Tenovi di screen record mungkin ya, terus di repost oleh Oza_Nicola. Pokoknya ada obrolan klarifikasi terkait obrolan Densu dan Farhat yang bocor ke publik, dan Tenovi bilang ada berita besar hari ini gitu, serta klarifikasi KTP dan segala macamnya itu ya. Nah, terkait obrolan kemarin aku sempat ngelihat juga sekilas, balik lagi karena sudah seminggu tidak ngikutin gitu kan. Jadi ada rekaman yang bocor. Isinya itu suara obrolan Bang Farhat sama Bang Densu. Cuman entah kenapa kalau aku mikir ya, itu yang nyebarin tuh bukan dari mereka salah satu, nggak ada gitu. Karena menurutku kalau yang nyebarin Bang Farhat itu rugi di dia juga. Karena di situ ada obrolan soal menuduh narkoboy dan menuduh yang lain-lain yang persis sama kayak yang diucapkan Erdi Lau beberapa bulan lalu gitu ya. Kalau dari Bang Densu juga nggak mungkin, karena yang aku tangkap di situ Bang Densu lagi mencoba kamuflase berada di site-nya sebelah untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Takutnya netizen salah nangkep, yang akhirnya bener kan, banyak netizen yang salah nangkep yang akhirnya nyerang tuh kedua-duanya tuh. Intinya menurutku bukan diantara mereka deh, karena sama-sama rugi gitu. Jadi siapa, itu pertanyaan besar ya tuh. Tapi tadi aku ceki-ceki, selain rekaman itu ada rekaman lain juga yang aku belum nemu yang mana gitu kan. Tapi sepertinya teman-teman netizen di TikTok itu udah punya nama tuh, dugaannya ke arah siapa. Memang kalau aku baca sih, oh iya dia orang dalam juga ya, dalam artian satu kubu gitu. Wah gila sih kalau itu bener sih, tega sih. Tapi kita lihat kayak gimana videonya. Ceki. Play. Aku mau jelaskan dan klarifikasi sekali lagi terkait rekaman yang perihal Bang Densu. Ini kita ngomong apa adanya, nggak kita lebih-lebihin. Bahkan kita ada bukti chatnya juga sih, bahwa kita sudah mengetahui rekaman tersebut dari 2 bulan beredar di media sosial, ya. Dan kalau misalnya terkait rekaman yang lain yang tersebar luas, jujur aku nggak tahu. Makanya wajar lah saya sebagai manusia pastinya akan kecewa ya gitu, karena ketika kalian diomongin di belakang, terus difitnah atau dituduh dengan berbagai macam statement, ya pasti akan sedih. Apalagi saya perempuan, ya saya perempuan, saya juga lagi ngerasa titik capek banget, bukan hal yang mudah untuk menjalani ini semua. Udah 3 bulan setengah loh, saya sabar, saya diem, saya memberikan statement apa adanya, secukupnya gitu. Tapi lama-lama tambah luas, tambah lebar gitu. Dan sangat disayangkan juga ya, kalau hari ini nanti akan ada statement yang nantinya akan digiring lagi nih netizen ya. Jadi akan ramai lagi berita dan kalian pastinya akan heboh lagi, yang nantinya pasti akan saya diserang lagi gitu ya. Capek juga dengan drama ini, tapi saya merasa jadi korban dari semua pihak gitu loh. Nggak tahu sampai kapan, tapi yang jelas ini beritanya akan ramai lagi. Ada orang yang nantinya akan cari panggung memberikan statement yang lainnya gitu. Urusan kemarin belum selesai, ini ada lagi. Jadi bingung. Ini aduh capek banget. Setiap hari saya nggak tahu ya, namanya kawan yang namanya lawan itu nggak tahu gitu loh, bingung. Nanti ada yang ngomong, iya saya mau bantu kamu, tiba-tiba dia nyerang dari belakang, nggak tahu tujuannya apa, bingung juga. Tapi yang jelas hari ini akan ramai lagi berita guys, akan ramai lagi. Nanti ujung-ujungnya saya lagi yang diserang. Siapa ya orang terdekat yang menusuk dari belakang gitu istilahnya mah ya? Iya, yang bilang mau bantu.
katanya Iya awalnya. pantas aja gitu, kayak bener nggak beres-beres. Udah tiga bulan setengah loh Iya. eksistensinya mau menyaingi kasus Vina sepertinya. Mm-mm. Tapi kan kalau kasus Vina kan jelas tuh kan ada rangkaiannya gitu kan, ada perjalanannya. Kalau Iya. ini kayak berkutat di situ tapi nggak dikasih selesai, ada lagi konflik. Jadi ada konflik baru lagi yang numpuk. Iya. Setelah kemarin yang terakhir aku ngikutin tuh yang katanya rekaman dugem atau seperti apa ya, itu juga kan siapa juga yang bocor atau seperti apa. Mm-mm. Mumet juga. Nah di awal tahun ini aku nggak expect ternyata udah mulai ke gap gitu, siapa orang dalam yang apa ya, yang masih apa ya, bahasaku pasti bilangnya mempertahankan atau memaintain konflik ini gitu. Iya. Siapa ya, penasaran juga. Kalau some people ada bayangan atau kisi-kisi siapa. Terus berita besar apa lagi nih? Aku tadi sempet ngecek, mungkin belum, ntar sore kali ya, ntar malam gitu mungkin maksudnya ya. Coba seandainya kemarin Teh Novi tuh ngikutin sarannya Bang Densu gitu ya Mang ya. Jadi kayak ketahuan siapa nih bakal ketahuan yang memang ingin memelihara konflik ini gitu kan. Karena Betul. karena nggak Gini. diikutin. Bukan ya, nggak ngikutin juga, tapi menurutku kalaupun ada tuh orang dalam yang apa istilahnya, musuh dalam selimut, itu mungkin dia tahu si Teh Novi ini tipikalnya orangnya yang reaktif gitu. Jadi ibaratnya senggol dikit reaktif untuk ngelurusin. Nah itu yang dimanfaatkan tuh. Padahal kalau didiemin memang panas sih, cuman kayak sehari 2 hari nanti nggak akan dikejar lagi tuh sama teman-teman media tuh si klarifikasi. Jadi ini nggak ikut gitu. Nanti ada lagi dipakai si A gitu, misalnya si selimut ini pakai si A buat wah munculin A isu A gitu kan. Kalau dicuekin aja nanti lama-lama tenggelam. Setahu aku begitu sih flownya sih. Iya. Setauku loh, mohon maaf kalau salah ya. Jadi memanfaatkan kereaktifan Teh Novi gitu kan. Yang akhirnya kalau dipikir-pikir iya juga, donasinya mau udah di layer berapa nih, masalah baru baru hajar terus. Udah ketumpuk-tumpuk jadinya. Padahal kalau diberes nanti ada case lain juga, ikut lagi aja gitu. Hey, tolonglah. Seperti memang paham siapa, tapi nantilah nunggu biar ini aja. Kita kasih next ya. Yes. Nih ya. Ya. Ini juga momen saat di live juga gitu kan ya, sambil capek bisa kita lihat, terus juga ngobrol-ngobrol. Mungkin apa ya, keluar gitu, apa namanya, keluh kesahnya. Yang katanya sampai nangis di sini saking capeknya gitu. Ceki. Play. Udah kita mau fokus penyelesaian, tapi saya dijadiin korban terus dari mana-mana. Kan saya cuma seorang perempuan. Saya cuma perempuan yang nggak bisa ngomong apa-apa, cuma pengen ini selesai. Capek banget. Ya mudah-mudahan nanti orang-orang itu inilah berlaku hukum tabur tuai gitu kan ya. Capek sih, pasti capek 3 bulan setengah, ibaratnya jadi yang lain-lain juga nggak bisa terlalu fokus walaupun dipaksain fokus mungkin ya. Iya, jadi menghambat beberapa pekerjaan mungkin ya Mang ya. Mungkin tapi nggak tahu ya, balik lagi dari point of view aku gitu ya. Iya. Yang aku tangkap ini reaktifnya nih yang dimanfaatkan sama oknum-oknum gitu. Jadi kesenggol aja, senggol isu ini gitu, senggol gitu kan, pasti akan ger lagi gitu kan, ngejawab lagi, ada jadi bahasan lagi, perdebatan lagi di netizen, naik gitu. Ntar dia turun lagi, senggol di sini, senggol, respon lagi gitu sih menurut aku polanya, flownya ya. Menurutku loh ya, mohon maaf kalau salah. Kalau menurut Santi People bagaimana gitu. Aduh, kita kasih next ya. Just. Nih yo, Ya. dari Tono 7788 di sini cluenya sempat disampaikan ya. Jadi si live-nya tuh panjang. Jadi teman-teman netizen TikTok, kreator TikTok tuh pada membedah-bedah gitu, membelah-belah gitu kan, merecord per part. Kali ini part yang katanya inisial, ternyata inisial PB yang diduga membocorkan isi rekaman percakapan Farhad dengan Densu. Tuh, sebenarnya itu kan bahan lama ya, 2 bulan yang lalu ya. Iya. Saat Bang Farhad sama Bang Densu belum konflik, belum berdamai, belum konflik malahan kan ya.
Tapi balik lagi yang aku mikir saat ngedengar rekaman itu, ini nggak mungkin diantara mereka berdua karena sama-sama saling dirugikan. Itu yang aku bilang tadi di awal gitu. Kalau FA yang nyebarin, sebelumnya dia ada statement, dia nggak ada urusan sama statementnya RD gitu kan, yang ngebahas-bahas soal narkoboy, penipuan dan segala macam. Sedangkan di rekaman itu ada ngebahas. Nah itu tuh bahaya menurutku, akan dirugikan itu. Terus dari Bang Densu juga akan dirugikan karena netizen menganggap akan loh, jadi lu dukung mana gitu. Padahal yang aku tangkap di situ lagi kamuflase. Gimana caranya mendapatkan info sebanyak-banyaknya dengan cara seolah-olah berada di site-nya gitu kan. Ya memang itu taktik. Ya gitulah ya. Nah di sini katanya ada statement. Ternyata inisial PB yang diduga membocorkan. Apa gimana coba ceki-ceki? Play. Ya yang pokoknya Eva kalau memberikan statement ya nyerangnya orang itu, ya itu kalian lihat aja lah. Saya nggak nyangka juga gitu loh, saya nggak nyangka saya jadi korban berikutnya gitu. Soalnya terlihat tulus banget ya, terlihat tulus banget sama saya gitu. Kayaknya baik banget awalnya, yang katanya mau lindungin saya segala macem gitu, tapi ujung-ujungnya ternyata dia nyerang saya juga gitu. Saya nggak tahu tujuannya apa. Capek banget guys, capek banget. Intinya ada yang lagi rame, terus minta Teteh klarifikasi, tapi Teteh nggak klarifikasi atau belum. Lalu kemudian bikin berita sendiri seolah-olah mengorek-orek berita-berita yang memang sudah turun ya, sudah selesai antara Teteh itu udah selesai. Tapi seolah-olah mau dikorek lagi dan kemungkinan pihak yang dikorek itu terpancing, jadinya seperti itu gitu. Jadi mungkin bisa dikaitkan sama klarifikasinya Bang FA atas bocornya isi rekaman tuh kalau Pak Nyoman nonton. Siapakah oknum yang memang diduga oleh FA itu? Gitu, karena bener juga sih, nggak mungkin juga dia sendiri karena dia yang paling fatal tuh kan di dalam rekaman itu ya, dan kita mengkaitkannya yang bersangkutan juga beliau juga lah yang nge-share ke kita gitu. Tapi ini kita lagi nggak bahas Bang Densu ya, bukan Bang Densu. Kita nggak bahas Bang Densu, jadi saya klarifikasi lagi, ini bukan Bang Densu. Saya sekali lagi terkait rekaman Bang Densu udah tahu lama, udah dari 2 bulan yang lalu gitu. Dan semata-mata Bang Densu melakukan itu untuk mengorek-ngorek informasi apa aja sih yang dipunya sama FA, seperti itu sih. Kan bahwa ada satu orang gitu, satu orang yang betul-betul di lingkaran mereka yang berinisial PB, yang dulu pernah menyatakan kepada kita bahwa dia atas kesepakatan yayasan bahwa dia marah sama Bang Densu, kemudian dia udah menyiapkan akun-akun bodong dan akan dia sebarkan. Ternyata benar, konfirmasi dengan beberapa teman seperti itu gitu. Ini adalah sesuatu yang menurut saya suatu kejahatan yang bukan pagan makan talang tapi musuh dalam selimut. Ini peringatan buat Bang Densu, dan saya pikir kita abaikan saja itu karena tidak ada yang mengklaim bahwa itu suara saya atau mengklaim suara Denny Sumargo, dan mereka juga tidak mendeklarasikan bahwa itu adalah dan sumber dari mana gitu. Dan jadi turut prihatin saja. Silakan masyarakat menilai ya, mana yang baik, mana yang mungkin ada kalimat baik, tapi mungkin cara-cara mereka menyebarkan itu kita anggap kurang baik. Oleh karena itu saya berkomunikasi langsung, sebenarnya saya nggak menanggapi, tapi saya menganggap ini selama tidak ada yang bertanggung jawab menyatakan bahwa itu adalah dia sumber atau apa, ya saya anggap ini adalah hal-hal yang Mas Densu dan mereka ini sudah mengklarifikasi kan, di mana menyatakan mungkin hanya menggali eksplor saya atau itu dia. Aku mau mencoba merangkai gimana ya, mau mengimajinasikan, mau menduga-duga gimana proses. Soalnya kan dari dengar rekamannya itu proses rekamnya itu kemungkinan besar ada dari sisinya Bang Farhad, karena suara dia yang lebih jelas, bukan suara telepon. Suara Bang itu suara telepon.
terus bisa berpindah ke oknum yang diduga menyebarkannya itu gimana gitu kan, posisi 2 bulan yang lalu. Kemungkinan ada obrolan-obrolan japri yang kayak, lu yakin lu nih Densu aja dukung gua nih gitu, lu dengerin deh gitu, kemungkinan seperti itu transaksinya gitu, yang sebenarnya itu adalah untuk off the record aja gitu, terus diduga disebarkan untuk nge-up lagi kalau tadi Tenovi bilang gitu kan, siapa Gary bilang gitu. Berarti Mang selama ini Tenovi kayak misalnya nih ada tuduhan apa gitu kan, Tenovi kan selalu klarifikasi gitu kan. Berarti ada indikasi itu ternyata disuruh atau disarankan gitu. Karena kan tadi dibilangnya gitu kan. Iya karena terkait masalah yang baru viral, Tenovi disuruh klarifikasi tapi belum gitu kan. Gak mau dan belum gitu. Akhirnya klarifikasinya yang di live itu yang sama Bang Densu. Iya. Iya maksudnya berarti kan yang sebelum-sebelumnya bisa jadi disuruh juga gitu. Bisa jadi. Jadi ya itulah yang barusan disampaikan. Nggak tahu gimana kalau Santuy People analisanya, apakah benar dugaannya orang tersebut yang adalah musuh dalam semilut gitu ya, atau seperti apa? Monggo. Sekarang Mama mau ngecek kondisi Agus dulu deh, meluncur. Yes. Nih dari Tono dengan caption di video, kehidupan Agus Salim bergantung dari orang-orang yang ingin berdonasi sama Agus. Ada video 37 detik apa nih, ceki. Play. Apa gimana nak? Kembalikan uang Om Agus. Ini dari Kak Meme. Iya, Kak Meme. Dekat-dekat situ sayang. Dari Kak Meme dihitung dulu dong nak. Dari Kak Meme ya. Berapa itu nak? 10. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak banyak Meme. ya. Semoga mudah rezekinya lancar Ini dari semoga tahun baru ini menjadi tahun terbaik buat Kak Meme ya. Semoga iya. Apa gimana nak? Aku bingung. Jadi kebalik. Tenovi yang sedih, Agus yang bahagia. Iya nih, ada apa ini ya? Ada dalam selimut sepertinya ya. Tapi bisa dilihat Agus lagi happy karena dapat donasi dari siapa ini tadi? Kak Meme katanya. Aku belum tahu siapa, belum dicari tahu juga. Tapi yang jelas Agus sekarang terlihat sudah semakin happy gitu ya. Selain semakin gemuk, semakin happy ya. Terus juga ada kabarnya di live disampaikan katanya Agus mau keliling 60 negara apa gimana coba? Meluncur. Ninyo, ini di malam tahun baru live-nya ya. Kalau nggak salah di record sama Tono nih. Bu Sisi mau ajak Agus Salim keliling dunia. Kata Agus mau ke 60 negara, ceki. Play. Sorry dari satu wilayah ke wilayah lain di seluruh dunia. Mau ikut nggak, Gus? Ih, mau dong. Terus nanti kalau aku jalannya gimana nih? Kalau aku ikut nanti kan ada kursi roda yang model otomatis ya. Nanti kita bisa gunakan itu gitu. Kita bertiga sama Elmi. Bener-bener. Kita sambil ngeplok ya kan? Yoi. Nguploadnya di dunia, di setiap negara. Bener. Kan, Gus? Betul. Kayaknya itu seru deh buat vlog-vlog kayak gitu ya kan? Ya. Bertahap ya Gus ya. Kita tenangkan hati dulu, siapkan mental dulu, nanti baru kita atur rencana tersebut ke depan. Nah, ini ada dari Fahri, Agus senang katanya kayak gitu. Iya, Agus seneng banget sekarang. Agus seneng banget gitu kan. Nget. Ini ada yang Agus, dia gemes sama Agus tuh. Cubit nih. Pipi Agus nih kan bulat sekarang. Jangan. Kalau dulu panjang, sekarang bulat. Apalagi ya? Jadi bingung kita nih mau ngomong apa ya? Tuh kan. Jadi kebalik. Iya. Tadi kita bisa lihat Tenovi sedih karena capek, mumet gitu, ditambah terkejut dengan apa ya, bisa dibilang apa ya, dugaan bahwa adanya musuh dalam selimut gitu. Di inner terdekatnya dia lagi ibaratnya kan. Di satu sisi Agus yang sebelumnya kita tahu sedih terus, sekarang happy, bahkan katanya mau keliling dunia naik kursi roda otomatis. Mungkin kayak Profesor Xavier yang di X-Men gitu kan. Kan di kursi rodanya otomatis itu yang pakai alat nit gitu, atau seperti apa gitu. Iya. Tapi yang jelas poinnya di sini aku nangkep Agus sudah happy, udah nggak sedih-sedih lagi gitu. Jadi berbalik gitu. Ada apa ini? Perkonflikan duniawi ini. Aduh, tolonglah. Iya. Tadi mau ngeplok katanya. Iya, mau ngeplok juga nanti di sana sekalian ngeplok. Tetapi iya kan yang selalu aku tanyakan ya Nyo, kenapa di apartemen ini tidak diajak Wawa
Ya nggak? Padahal kan di beberapa statement sebelumnya Wawa menyatakan bahwa akan terus selalu merawat Agus, ya mendampingi Agus sampai sehat gitu ibaratnya, atau sehat mungkin atau seperti apa gitu kan. Mungkin cuplikan video berikut bisa jadi jawabannya mungkin ya. Aku nggak tahu bener apa enggak ya. Meluncur. Ninyo, masih dari Tono, tapi ini videonya diposting di tanggal 25, aku baru ngeh ini tadi nih ya. Katanya ada uang Agus cash 15 juta hilang di rumah Wawa. Wow, ceki. Play. Ini kan Agus orangnya apa ya, apik banget. Nggak mungkin uang itu penggunaannya jelas gitu. Kemarin aja dikasih uang berapa? Ada $700 apa semua. Sempat hilang uangnya. Senilai 15 juta. Wah, itu pun sedihnya minta ampun. Hilangnya kenapa? Ya nggak tahu, mungkin kececer atau ada yang kan dalam rekening. Enggak di rumah. Oh, cash. Iya, uang cash. Ntar dulu 15 juta kececer tuh gimana? 1.000-2.000 masih oke lah ya. 100.000 oke lah. 100.000 gitu. Keselip, ternyata di mana, di bawah sepatu gitu, di kaos kaki. 15 juta kececer di mana? Keselip di sepatu udah kayak hak tinggi itu sepatunya, ya nggak? Berarti jangan-jangan duitnya waktu itu dikasih sama Bang Krisnamurti, kan dikasih dolar tuh waktu itu kan, yang waktu di restoran. Mungkin, atau ada lagi donatur yang memberi tapi tidak mau terekspos, mungkin banyak kemungkinan. Kita lanjut. Cash. Ya Allah, kesian banget. Nah, tapi saya tegur, yang kali jangan simpan. Ini kan gak enak saling tuduh siapa yang ambil kan. Yang satu nuduh anak kecil, yang satu nuduh ini. Akhirnya yang satu yang dicurigai ini, yang ini mungkin ininya, mungkin istrinya, mungkin ini ribet gitu. Makanya ribet tuh ngurus orang buta. Ntar kalau dia bilang cincinnya hilang, cincinnya mana kan nggak tahu kan. Itulah termasuk kita sebagai lawyer ya. Dianggap kenapa membela. Banyak yang komplain sama saya. Dari awal saya membela Agus. Orang bilang. Mungkin ini yang akhirnya dititip di apartemen. Iya, apartemennya Bu Sisi. Sisi, ya gitu. Dan hanya Agus dan istrinya aja. Iya. Mungkin gitu kali ya. Mungkin kali ya. Toh dibaca dari narasi yang ada di video juga menyatakan katanya ada uang Agus cash 15 juta hilang di rumah Wawa gitu. Ya mungkin untuk meminimalisir gitu ya. Biar nggak hilang gitu kan. Maksudnya biar kalau hilang istrinya berarti gitu ya kan. Sapu terus. ya. Jadi kan misalnya indikasi ada si A si B, kita eliminasi gitu kan. Sisain beberapa kemungkinan lagi yang sangat kecil gitu. Kalau masih hilang juga bener. Iya kan. Berarti sih karena dia tinggal sama istrinya gitu kan. Iya. Tapi selama ini tinggal di apart gitu kan, belum ada tuh video kayak gini yang menjelaskan kehilangan atau segala macamnya lagi gitu kan. Terus yang awalnya aku mikir tuh dipisahin, terus satu tinggal di apart, satu tetap di sana, itu awalnya aku mikir itu untuk memisahkan case-nya. Iya. Karena mau gimana juga yang satu yang sudah digunakan itu bisa dibilang berpotensinya lebih besar gitu. Kalau Agus kan dia nggak tahu menau gitu kan, clear sudah nggak tahu menau. Yang pertanyaannya, lu kenapa nggak ganti nih yang udah pakai nih sekarang nih gitu kan? Nah itu tuh aku pikir awal untuk dimisahkan, ternyata sempat ada momen cash 15 juta hilang. 15 juta kececer gimana? Kececer 15 juta teh itu, aduh tolonglah ya. Tapi tadi dijelasin sempat ada saling tuduh menuduh gitu. Mungkin ya akhirnya membuat jadi kurang harmonis. Tolonglah ya. Santai people, kita pakai telepati. Silakan sampaikan di komen. Sekarang kita ke lasnya mungkin ya meluncur. Lasnya press from the oven nih 1 jam yang lalu ya, dari Inten ada respon Pak Herwanto terkait Alvin Lim cabut laporan polisi ya kan. Dari Tenovi sama Pak Herwanto tadi yang dicabut laporannya kan. Kita lihat responnya apa ini untuk menutup pembahasan case ini sebelum ke super text nanti ya. Ceki. Play. Oke Bang Herwanto, gimana nih terkait dengan Alvin Lim mencabut laporan terhadap Abang? Ya, yang pertama saya juga ya cukup heran ya dan kaget juga. Tapi ya saya menyambut baik aja. Menyambut baik, kan namanya orang punya niat baik kan. Apalagi saya baca di situnya kan judul kado ya. Kado. Nah, jadi ya saya intinya menyambut baik lah gitu. Tapi kan di situ juga Tenopi juga dicabut laporannya terkait undang-undang ITE ya. Mungkin Abang sendiri melihatnya seperti apa tuh? Ya sama ya. Memang
artinya Nopi itu kan klien saya. Jadi baik laporan kepada saya dicabut dan Nopi juga mau dicabut kan, lagi katanya dia sudah mempersiapkan kan, tinggal diantar aja ke Polda. Ya intinya saya menyambut baik lah, niat baik orang kan. Tapi sempat kaget gak sih saat dengar Alvin Lim cabut laporan terhadap Abang dan Nopi juga? Ya sempat kaget juga kan, tetapi saya menyadari gini, waktu itu kan sempat juga dia ada juga mengeluarkan pendapat kan, meminta maaf pada saya dan juga ini bunyi nih. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi saya waktu itu kan sempat menyampaikan artinya Alvin Lim ini kan dengan situasi dan kondisi kesehatan dia kan dia mengkonsumsi obat itu kan banyak. Nah makanya saya sebenarnya pada saat itu tidak begitu serius menanggapi pernyataannya karena khawatir dia bawaan obat gitu kan. Dan dia juga mengakui ternyata dia katanya satu hari itu 30 minum obat. Nah artinya bisa jadi kan itu pengaruh dari obat. Nah sehingga ketika dia sekarang mengatakan memberikan kado pada Nopi, terus dia menyambut laporan kepada saya dan Nopi juga, apalagi tanpa syarat lagi kan, ya artinya saya ya menyambut baik ya, dan juga ya saya sejak awal kan mengatakan saya kenal sama Alvin kok, kita pernah satu grup ibaratnya pernah dalam satu perkara memiliki musuh yang sama. Nah, dia juga akhirnya mengakui kan bahwa saya sudah berhasil membawa penjahat itu ke Mabes Polri gitu kan. Nah, jadi ya saya menganggap begini, ya yang saya kenal itu sebenarnya dulu Alvin seperti ini gitu. Saya kan juga kaget juga sejak awal dia masuk dalam perkara ini, kemudian kalimat-kalimat yang muncul di media itu kelihatannya kok berbeda gitu kan. Tapi intinya beda, saya menyambut baik niat baik orang gitu aja. Ya sebenarnya udah clear dong ya dari Bang FA, sebenarnya udah clear tuh dari Bang FA udah redam tuh sebenarnya yang aku tangkap nih setelah perdamaian di Kemensos itu gitu. Terus ini juga kalau kita berpositif thinking ya udah berarti kan sebagai tanda-tanda bahwa dari Bang Alvin Lim udah meredam juga terkait permasalahan kisru ini. Tinggal sekarang justru bergeser konfliknya di internal Tenopi nih yang katanya ada dugaan misi limit gitu ya. Musuh dalam selimut. Iya itu. Tolonglah ya, udah itulah ya ganti case aja. Sebenarnya tinggal finishing, nunggu gugatan atau seperti apa, tinggal finishing touch doang. Cuman menuju ke finishing touchnya ini banyak ornamen yang ternyata baru diketahui belakangan kalau diduga ada misi dalam selimut yang pengen memiara konflik ini gitu. Santuy People gimana? Tinggal ditulis aja Santuy People komentarnya point of view-nya seperti apa ya, penasaran juga jadi bener-bener ruwet. Cuman mama mau fokus sama ini aja, uang 15 juta yang hilang kemana? Jadi aku fokus ke situ. Kemana 15 juta nih? Masa 15 juta kececer ini? Kalau aku sih ya mungkin permasalahan donasi bisa diselesaikan dulu gitu karena kan dari kedua belah pihak sudah oke nih gitu kan, udah menurunkan tensi gitu kan. Cuman kan maksudnya udah beralih ke internal gitu kan. Jadi ya setidaknya bisa mengurangi beban lah gitu buat Tenovi gitu ya Mang ya. Tapi dari kacamata pemberitaan, kalau si donasinya udah beres, si case barunya ini mau ngegantung ke case besar apa gitu. Iya, yang belum tentu potensi jadi gedenya gitu. Kadang jadi harus ada case gede yang digendongin gitu biar si case baru atau case anak-anaknya ini nempel dikaitin di case besarnya tersebut. Itu secara algoritmanya gitu. Ngaitnya kemana nih? Karena kan case-case itu banyak di TikTok, di YouTube, Instagram. Tapi belum tentu bisa jadi besar gitu sampai jadi perhatian publik gitu. Nah mumpung ada yang udah jadi perhatian publik gitu kan, udah sangkutin aja gitu. Kemungkinan ya dugaanku seperti itu sebagai praktisi perkontenan duniawi gitu. Tolonglah ya sambil menunggu kelanjutannya lah. Semoga besok-besok udah ganti permasalahan baru gitu. Sebenarnya banyak permasalahan baru tapi belum jadi nasional gitu kan. Seperti biasa sambil menunggu kita seperti cus.
Yo, Yes. super thanks kita kali ini ada 2. Dua. Super thanks isi 2 rasa ayam bawang kali ya. Nggak tahu, bener enak kali ya. Yang pertama kita buka dari Sandinata. Happy New Year Nyonyo Mamang and para Santuy People. Semoga kita semua diberi kesehatan yang baik, rezeki Amin. yang lancar dan rukun selalu semua. Amin. Happy New York juga teman-teman Santuy People, kakak Saneta dan semuanya. Pokoknya mah ya. Lastnya dari Lia Margaret, sepertinya dari Singapura, mengucapkan Happy New Year Nyonyo dan Mamang. Tolonglah. Semoga dengan kebesaran hati Bapak Presiden kita melihat kasus Vina sehingga semua terpidana mendapatkan keadilan yang seksama. Amin. Ini aku masih menunggu salinan putusannya. Katanya sih gosip-gosipnya tanggal 6 katanya ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang untuk berkomen-komen, berdisamsi, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Nyonya tangannya bawa kopi dan Mamang dan Abu yang akhirnya pulang. Pakun yang baru bangun dulu tapi bangkok cabut dulu dan ciao.